Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du. Saudaraku semuanya dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kali ini kita hadir kembali masih dalam channel Insan Praja. Mudah-mudahan kita semuanya, baik yang nonton channel ini, yang mendukung channel ini, kita selalu mendoakan semoga selalu dibukakan pintu-pintu rezekinya. Yang sakit mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah, diberikan kesembuhan, sembuh total dan tidak kambuh-kambuh lagi. Amin. Dan tak lupa juga kami selalu mengucapkan terima kasih untuk semua para pendukung. Sebenarnya bukan para pendukung ya, jadi para subscriber dan juga para pemerhati channel Insan Praja ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan kalian semuanya, atas support dari kalian semuanya kepada kami. Dan kami tidak bisa membalas kebaikan dari panjenengan semuanya. Mudah-mudahan dari kebaikan panjenengan semuanya bisa diambil dari segi positifnya, bisa selalu menambah kadar keimanan kita dan ketakwaan kita tentunya. Dan mudah-mudahan kebaikannya juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya sudah bersama Abah Navigator di samping saya, yang akan menemani kita selama ke depan nanti. Dan kita selalu menghimbau untuk channel kita ini, untuk konten kita ini ditonton sampai selesai supaya kita tidak gagal paham apa yang ada dalam isi kontennya. Dan semoga kita diberikan kepahaman, diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun konten kami dalam dimensi gaib. Untuk konten kali ini kita akan membahas babakan beliau kepemimpinan Imam Al-Mahdi. Ya, jadi walaupun saat ini masih gencar-gencarnya perang, tapi semua rakyat di dunia pasti semuanya sedang menunggu kehadiran beliau Imam Al-Mahdi. Dan di sosial media juga ramai diperbincangkan, bahkan sempat ada yang mengaku-ngaku juga ada. Dan bahkan di Indonesia itu ramai tentang sosok Imam Mahdi, yang mana orang tersebut datang ke Indonesia dan diklaim oleh pengikutnya bahwa itu Al-Mahdi dengan mimpi-mimpinya. Itu juga ramai sekarang. Dan di sini kita akan membahas tentang siapa sih Imam Al-Mahdi tersebut dan bagaimana orangnya, apakah beliau itu nantinya turun dari langit langsung, apakah beliau dari keturunan Arab atau bagaimana, kita juga nantinya akan membahas di konten ini. Ini sebuah jawaban dari pertanyaan sahabatku semuanya, kenapa kok yang ditanya jin, yang ditanya gaib. Mungkin Abah Navigator akan menjawabnya, bagaimana? Ya, sebenarnya gini, itulah sebagai pembelajaran ya. Jadi kita sebagai manusia yang bijak, yang jenius ya, cerdas, itu bisa membedakan sifat-sifatnya antara jin dan manusia, bagaimana dengan setan, makhluk gaib lah. Itu kita bisa membedakan, mengambil hikmahnya dari penampilan kita seperti itu. Bahkan gimana ya, gaib itu mau nggak mau ya kita harus mengimani ya. Salah satunya seperti itu, karena sebagian dari utusan Allah juga gaib. Makanya sebagai tadi yang diperbincangkan, yang mau kita buat konten ini kan pemimpin
akhir zaman, yaitu beliau Imam Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Itu kan termasuk utusan ya, utusannya Allah, jadi dirahasiakan kan seperti itu. Iya. Dan itu bagi orang-orang yang mengerti, mungkin yang tahu lah. Tidak semua manusia mengetahuinya seperti itu. Maka dari itu kita lihat mediumisasi, kenapa ada jin, ada gini, ada itu, kita bisa apa? Kita biar bisa memilah. Oh itu ini bukan ini, yang itu iya kan ya, akhirnya seperti itu ya. Kalau orangnya nggak paham-paham, nggak ada rasa, nggak ada apa ya, dikiranya ya itu aja, hanya apa kita itu apa namanya memujanya, apa tanyanya kok malah ke jin apa itu kan. Tapi juga kebanyakan manusia itu lebih mempercayai jin daripada manusia. Ya itu juga sebab bisa. Mereka tahu bahwa jin itu pandangannya mungkin dari gaib ya, Iya. luas seperti itu ya. Tapi kebanyakan juga ada yang tidak percaya. Ya, ada. Bukan kita mengajak kalian untuk mempercayai dari apa yang dikatakan jin untuk jadi pegangan. Tapi kan sebenarnya sesuatu itu, siapapun yang mengatakan kalau itu baik bagi kita, bermanfaat bagi kita, bisa kita ambil. Walaupun orang gila yang mengatakan ataupun anak kecil yang mengatakan kalau itu baik untuk kita, kan bisa kita ambil seperti itu. Apalagi jin yang mengatakan, walaupun derajat jin itu lebih rendah dari kita, kalau itu baik, bermanfaat bagi kita, ya kita ambil. Sebetulnya seperti itu. Kalau menyesatkan ya jangan diambil seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan ya, kadang orang itu nggak mau percaya dengan katanya jin, tapi di lain kata jin namanya bisikan. Iblis itu kan sangat halus sekali ya. Jadi dilihat dari benda, kan benda, dilihat dari apa semangsa, misalkan kita sakit, kalau nggak minum ini nggak akan sembuh, itu kan sama percaya dengan benda. Nah, itu kan lebih daripada percaya dengan jin, karena semua makhluk benda di dunia ini semua ciptaannya Allah. Nah, itu kan seperti itu. Kalau dipercaya berarti ya nggak boleh kan itu kan. Ya. Nah, itu kalau jadi kembalinya ke situlah nanti. Baik saudaraku, ini suatu pemberitahuan yang istilahnya ringkas, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan itulah jawaban dari kami. Dan mari kita langsung memulai untuk pembahasan soal beliau Imam Al-Mahdi. Iya, karena pemimpin akhir zaman itu kita sebenarnya kita itu mewajibkan diri sendiri untuk menemukan ajaran-ajarannya pemimpin akhir zaman, kan seperti itu. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Tahu maksudnya akan saya pentingi biar nggak ada penyusup yang masuk mengelabui kita. Tentunya saya akan protek dulu tubuhnya mediator bersama kita ini. Dengan jin saya dan segala penyusup jin kita pastikan Bismillahirrahmanirrahim. Saya panggil, saya datang, saya minta hadir. Baik, mengerti, bisa menjelaskan tentang pemimpin akhir zaman. Saya minta hadir. Sallallahu alaihi wasallam. Masuk menguasai dalam tubuh mediator yang sekarang di hadapan saya sekarang ini, yang tahu, yang bisa menjelaskan tentang beliau Imam Mahdi. Silahkan masuk.
masuk menempati jasad mediator, silahkan masuk. Muhammad. Masuk. Pastikan jikalau penyusup dari luar dari dalam, keluarkan otomatis jalan mediator, langsung dilempar semuanya ke neraka. Yang tidak saya masuk, yang tidak bisa masuk otomatis protek langsung Sallallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya inginkan bisa hadir walaupun saya belum mengerti siapa yang hadir sekarang ini. Kalau boleh tahu. Saya makhluk yang menghuni langit. Yang menghuni langit. Ada kepentingan apa? Iya. Wahai manusia. Iya. Saya itu sebenarnya ingin mengetahui babakan tentang beliau, kedatangannya beliau itu Imam Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Bisakah saudara ini menjelaskan tentang beliau tadi? Atas izin Allah dan atas kemampuanku, Ya. tentu aku akan menjelaskannya. Ya, karena keberadaan beliau itu sangat dinanti-nanti semua umat di dunia ini. Jangan sampai mungkin yang ingin mengetahui yang sebenarnya tertipu dengan bisikan-bisikan yang lain seperti itu, maksud saya. Saya minta maaf karena ini menyangkut namanya penyusup. Boleh saya mencoba memproteknya untuk membuktikan kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Protek tubuh mediator ini. Apa yang masuk dalam tubuh mediator ini? Apa yang dikatakan tadi? Jikalau itu memang dusta, bohong, saya minta keluar otomatis dari jasad mediator. Pastikan buka kedoknya sebenarnya. Ya, terima kasih. Bukannya saya tidak percaya, tapi hanya menjaga-jaga saja. Begini, yang saya pertanyakan, terutama yang mulai dari beliau sendiri. Memangnya beliau Imam Mahdi atau Al-Mahdi itu sudah ada di dunia ini? Apa masih di mana? Biar kita nggak penuh tanda tanya, maksudnya seperti itu. Itu pertanyaan yang pertama. Apalagi selanjutnya yang ingin ditanyakan sekalian? Kalau memang benar itu ada, ya, di dunia ini, apa dulu datangnya dari langit, apa dari bumi, apa muncul sekaligus, atau dari negara mana mungkin? Terus kalau memang itu sudah muncul di sini, ciri-cirinya itu bagaimana, dan ajarannya itu yang bagaimana? Kalau terus yang
manusia yang belum mengerti ajaran beliau itu bagaimana maksud? Apakah hanya itu pertanyaanmu, wahai manusia? Ya, sementara itu dulu. Kalau nanti ada pertanyaan lagi saya mengusulkan. Baik. Iya. Kalau saja beliau belum ada di dunia, pasti dengan melihat keadaan dunia yang korat-karit seperti ini, Ya. pasti bumi ini akan segera hancur. Akan segera datang berbagai bencana alam. Ya. Bumi akan goyang dan semuanya, seluruh makhluk di muka bumi ini akan berhamburan. Tetapi kita lihat di dunia ini yang sedang korat-karit semua apa yang ada di muka bumi seisinya. Ya. Bumi masih dalam keadaan aman. Berarti Allah telah mengutus kekasihnya, telah mengutus seseorang yang diamanai menjadi pemimpin dunia, seluruh pemimpin makhluk, baik dari bangsa jin dan sebagainya, dari bangsa alien dan makhluk-makhluk hewan dan semuanya makhluk yang telah diciptakan. Itu Allah telah mengutus satu pemimpin, yaitu beliau Imam Al-Mahdi. Berarti beliau saat ini sudah ada di tengah-tengah kita. Ya. Tetapi hanya saja kita yang tidak mengetahuinya, sebab beliau tidak pernah muncul di hadapan para kalangan manusia dan tidak pernah muncul dalam kalangan orang-orang yang berkumpul ramai, apalagi menjadi tontonan. Tidak seperti itu. Sebab Allah mengutus pemimpin tersebut itu supaya manusia yang mencarinya, yang menemukannya, supaya berusaha dengan sendirinya. Jika manusia bisa menemukannya, maka itu bukan hanya sebuah keberuntungan dalam hidupnya. Beliau tidaklah turun dari langit, bukanlah suatu kalangan dari keturunan orang-orang besar, tetapi sesungguhnya beliau memiliki garis keturunan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara ruhnya, bukan secara jasadnya. Dengan bijaksananya Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan suatu ruh yang telah mewarisi dari apa yang ada baginda Nabi Muhammad. Itu dijadikan satu dalam jasad manusia yang begitu sederhana. Tujuannya supaya tidak dikenal oleh siapapun, supaya tidak mudah dicari oleh siapapun. Sebab kalau saja Allah itu mengutus pemimpin tersebut dalam keadaan terang-terangan, pasti banyak yang akan membunuhnya. Sebab ketidakterimaan mereka dengan kehadiran beliau yang memberantas kezaliman di muka bumi ini. Dan orang yang tidak dipertemukan oleh beliau,
pasti dalam hidupnya selalu merasa kesusahan. Sebab orang-orang yang telah dipertemukan oleh beliau dengan ajaran beliau yang dari baginda Rasulullah selalu dalam hidupnya memiliki rasa tenang yang cukup. Sebab tidak lain ajarannya adalah penempuh rohaninya, memperbaiki segala apa yang ada dalam rohaninya, bukan lagi pengajaran jasmani. Sebab jika rohani yang diperbaiki, jasmani pun akan mengikutinya. Ciri-ciri beliau dalam suatu hadis, dalam suatu ayat diceritakan bahwa beliau mewarisi segala apa yang ada di dalam akhlaknya Rasulullah SAW. Berarti bisa kita cermati akhlak Rasulullah yang sudah diceritakan di berbagai hadis para riwayat. Tentu saja beliau Imam Mahdi mewarisinya, dan apa yang dilakukan berhari-harinya adalah sama apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Semasa hidupnya Rasulullah itu juga saat ini sedang dilaluinya beliau Imam Al-Mahdi. Banyak yang mencacinya, banyak yang memfitnahnya, banyak yang tidak menyukainya. Rasulullah dulu juga seperti itu, banyak yang menghujat. Bahkan kerasulan Nabi Muhammad SAW itu hanyalah diketahui oleh para pengikutnya. Maka dari itu kepemimpinan Al-Mahdi hanya diketahui oleh para pengikutnya. Jadi intinya beliau itu keluarnya tidak harus keluar dari terus kita menyebarkan ajaran ceramah di mana-mana, itu enggak ya sebenarnya? Tidak. Karena bagi beliau suatu ceramah dalam kalangan di depan banyak orang itu sebetulnya sangat membahayakan. Kok bisa? Bisa. Sebab melakukan hal terang-terangan seperti itu di suatu kalangan banyak orang dan disebutkan dalam ceramah itu suatu yang membahayakan. Jika seseorang itu tidak bisa mengikuti dengan apa yang mereka atau dia ucapkan di depan kalangan banyak orang tersebut, dia tidak bisa melakukan, maka neraka baginya. Dan sebab beliau Imam Al-Mahdi tidak menyukai hal seperti itu. Mungkin ada yang boleh disampaikan tadi dari negara mana? Kalau itu memang rahasia ya nggak usah disebutkan. Saya hanya itu bertanya. Suatu rahasia yang sangat besar. Dan gini, ya itu nggak apa-apa. Berarti adanya beliau itu membawa kedamaian bagi dunia ini, maksudnya ya? Sangat betul sekali. Kehadiran beliau memberikan kedamaian seluruh alam, seluruh makhluk, tetapi hanya berlaku yang mengikutinya. Dan orang-orang yang tidak merasakan kedamaian itu adalah orang-orang yang mencoba melawan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melanggarnya. Orang-orang yang merasakan kedamaian saat ini itu orang-orang yang sesuai dalam jalannya. Iya. Berarti salah satu ajaran dari beliau itu yang orang yang mengamalkan ajarannya akan merasakan kedamaian, seperti itu maksudnya? Iya. Tetapi beliau begitu sederhana. Tetapi bergerak beliau itu bisa
membawa kedamaian, ketentraman. Berarti pergerakan beliau itu sangat dirahasiakan, cuman kita tidak mengetahui. Ya, sudah bergerak. beliau yang menyeimbangkan bumi ini. Iya, dari kondisi makhluk yang di muka bumi ini yang telah korat-karit, yang telah merajalela berbuat kemaksiatan. Lalu bagaimana ada orang ulama, orang pintar yang mengaku Imam Mahdi, nanti kalau beliau sendiri yang Imam Mahdi yang asli tadi pas ketepaan lewat, dia nggak tahu ya. Itu bagaimana? Mereka-mereka yang telah mengaku telah tertutup hatinya. Dan suatu saat akan memperoleh apa yang telah dia lakukan. Dan ingatlah, beliau Imam Al-Mahdi tersebut bukanlah suatu kalangan orang yang besar, tetapi beliau sangatlah sederhana. Iya. Karena ajaran beliau menuju kerohanian, kebatinan, memperbaiki segala akhlak manusia supaya memperoleh kedamaian, ketentraman. Iya. Jadi ajaran beliau itu bukan tidak harus seperti zaman sekarang harus pinter hafal ini, hafal itu, pinter ini, pinter enggak seperti itu kan? Tidak, tetapi sesungguhnya ajaran beliau berlandasan ayat Al-Quran dan sumber dari segala hadis yang telah jelas sumbernya. Iya. Ini kalau bagi saya ya sudah cukup. Dan ingatlah, beliau tidak pernah muncul dalam kalangan banyak orang. Karena rahasiakan tadi ya maksudnya. Iya. Ya sudah, itu kalau bagi saya sudah terlalu puas. Mungkin hanya ini, dan saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya tadi, dan saya mohon maaf apabila kedatangannya tidak sesuai dengan yang saudara harapkan maksudnya. Baik, terima kasih. Iya, silahkan kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan kembali ke tempatnya. Allah. Ya, inilah sahabat Ihsan Praja, tadi sekedar himbauan apa pengalaman atau pengetahuan. Kami tidak memaksa sahabat semuanya untuk mempercayai konten ini ya. Yang pasti ambil sisi positifnya saja. Ya seperti itu. Kenapa kita kok membahas beliau Imam Mahdi atau Al-Mahdi? Karena itu juga wajib bagi seluruh umat untuk mendapatkan ajaran, bimbingan dan syafaat, yang mengharapkan syafaatnya ya. Kok enggak dari Rasulullah ya setelah Rasul itu kan ada pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Ya itu harus kita yakini ya. Itu babakan gaib. Mungkin sudah ya. Terima kasih saudaraku, mudah-mudahan bisa menjadikan manfaat yang diambil dari yang positif-positif ya, supaya kita mendapat hikmah dari semua apa yang ada dan bisa lebih baik dan memperbaiki iman takwa kita, untuk memperkuat semuanya. Terima kasih, kita akan sambung di sesi selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu, selalu diberikan kesehatan oleh Allah, baik dari segi rohani maupun dari jasmani. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.